Semangat pagi, jumpa lagi dengan Om Herpur di channel yang membahas mengenai perbankan dan channelnya Mitra UMKM. Kali ini Om Herpur akan berbagi dan berdiskusi mengenai administrasi kredit, khususnya pengenalan dan pengelolaan dokumen kredit. Modul ini ditujukan untuk mahasiswa, perbankan pemula, dan pemerhati perbankan yang ingin belajar mengenai kredit dan administrasi kredit. Demikian, selamat belajar. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah agar peserta memahami penguatan administrasi kredit sebagai bagian dari pertumbuhan kredit yang berkualitas. 2. Peserta memahami peran penting dokumen kredit dalam pemberian kredit. Ketiga, peserta memahami alur proses penyaluran kredit dan dokumen kredit yang digunakan serta dihasilkan dalam setiap proses kredit. 4. Peserta akan diberikan tips dalam pengelolaan dokumen kredit. Sebelum kita mengenal dokumen-dokumen kredit, terlebih dahulu kita akan melihat dulu alur proses pemberian kredit itu sendiri. Proses pemberian kredit dimulai dari pengumpulan data. Pengumpulan data berasal dari pengumpulan data yang dilakukan secara mandiri atau yang dikenal dengan prospecting, atau data yang kita peroleh dari hasil referral, misalnya dari nasabah atau dari debitur existing. Data-data tersebut kita lakukan screening awal atau pre-screening yang bertujuan untuk memilah data atau calon debitur yang apakah bisa dilanjutkan prosesnya ataukah dihentikan karena misalnya dia menunggak, mempunyai catatan yang buruk di SLIK, IDEP, dan seterusnya. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan di awal tadi, kita akan melihat dan membuat satu rencana kerja atau yang kita kenal dengan pipeline. Setelah itu, data yang sudah kita kumpulkan tadi, kita akan lakukan verifikasi. Verifikasi mengenai usahanya, mengenai agunannya, karakter calon debitur, dan juga pembeli, pemasok terkait dengan usaha calon debitur kita. Setelah data kita verifikasi bahwa data itu benar, data itu valid, maka kita akan melakukan analisa terhadap data yang sudah diverifikasi tadi. Nah, kalau sudah diverifikasi, sudah dianalisa, maka kita akan membuat perhitungan kebutuhan kreditnya. Misalnya dengan data yang ada, dia dapat berapa pinjamannya, berapa lama dia harus bayar. Nah, perhitungan kebutuhan kredit ini biasanya menggunakan satu aplikasi atau satu pendekatan. Pertama misalnya pendekatan repayment capacity. Pendekatan ini menggunakan kemampuan membayar dengan berapa yang dia harus bayar. Kemudian pendekatan lainnya adalah pendekatan perputaran modal kerja, atau yang terakhir kita menggunakan asumsi proyeksi cash flow. Kemudian dari hasil perhitungan kebutuhan kredit tadi, kita bisa usulkan atau pengusul, mungkin AO atau RM atau petugas yang mengusulkan itu membuat satu perangkat aplikasi kredit atau disingkat dengan PAK yang gunanya akan menjelaskan kepada pemutus terkait dengan data, perhitungan, dan semua analisa yang sudah dilakukan. Kemudian proses berikutnya akan lanjut kepada persetujuan kredit, di mana pada proses ini pemutus kredit akan mengeluarkan keputusannya. Di bank-bank tertentu biasanya keputusan itu dilakukan oleh suatu komite yang disebut dengan komite kredit, di mana ada bisnis, ada pihak risiko yang memutuskan satu usulan kredit. Nah, setelah komite itu setuju, maka yang dilakukan adalah penetapan struktur fasilitasnya. Misalnya
berapa banyak dia dikasih, berapa lama dia harus melakukan pembayaran, mencicilnya. Kemudian syarat-syaratnya apa? Misalnya agunannya, terus kemudian syarat-syarat keuangan, syarat-syarat yang disebut dengan covenant, afirmatif covenant, negatif covenant, dan seterusnya. Setelah dilakukan persetujuan, maka proses selanjutnya adalah proses administrasi kredit, di mana proses ini diawali dengan pembuatan surat keputusan kredit atau SKK. SKK ini berasal dari keputusan komite kredit yang dikenal dengan nota keputusan komite kredit. Kemudian dibuatlah perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak debitur dan pihak bank. Kemudian untuk agunan dilakukan pengikatan dan penutupan asuransi terhadap agunan itu. Asuransi juga bisa meliputi asuransi jiwa dan asuransi kredit sepanjang ditetapkan oleh komite kredit. Kemudian setelah PK ditandatangani, agunan diikat dan ditutup asuransi, dibukalah rekening pinjaman atas nama calon debitur tadi. Nah, setelah semua syarat pencairan atau syarat disposisi dipenuhi, maka pinjaman dapat dicairkan atau istilahnya dilakukan disposisi. Pemantauan proses administrasi kredit dilakukan setelah pencairan, meliputi pemantauan terhadap proses administrasi kredit itu sendiri. Misalnya, apakah pengikatannya sudah selesai dilakukan, apakah polis asuransinya sudah terbit, ataukah sudah dibayar preminya. Nah, itu harus dipantau. Kemudian setelah dilakukan pemantauan terhadap seluruh proses administrasi kredit, setiap bulan secara rutin pihak bank akan melaporkan kegiatan pemberian kreditnya itu kepada pihak internal maupun eksternal. Eksternal misalnya OJK atau Bank Indonesia atau kementerian tertentu terkait dengan pemberian kredit tertentu juga. Nah, proses kredit berikutnya adalah pemantauan dan penyelamatan, di mana kredit itu akan dipantau kualitasnya, adakah tunggakan, kemudian adakah keterlambatan. Kalau memang ada keterlambatan atau tunggakan, maka akan dilakukan penagihan atau remedial. Apabila tunggakan atau keterlambatan itu terus berlangsung, maka yang dilakukan adalah penyelamatan atau restrukturisasi kredit itu sebelum dilakukan eksekusi terhadap agunan. Langkah berikutnya dalam proses pemberian kredit adalah pelunasan. Pelunasan bisa dengan pelunasan normal atau pelunasan sesuai dengan jadwal, atau pelunasan dipercepat. Mungkin debitur ingin melunasi karena sesuatu dan lain hal, maka pelunasan dapat dipercepat di luar waktu normal. Atau pelunasan yang dipercepat karena adanya penyelamatan, eksekusi agunan, penjualan agunan, baik penjualan secara sukarela maupun penjualan secara lelang atau secara paksa. Nah, pelunasan ini tentunya akan membuat satu kegiatan lagi, yaitu adalah pengembalian dokumen yang sudah lunas, yang sudah tidak diperlukan lagi oleh pihak bank. Misalnya dokumen agunan dan sebagainya. Selain itu, bank biasanya akan memberikan surat bukti pelunasan pinjaman dan pengantar pelepasan pengikatan terhadap agunannya kepada BPN, Badan Pertanahan Nasional, yang dikenal dengan pengantar roya. Setelah itu, dokumentasi tidak berhenti sampai di situ, karena semua dokumen kredit yang lunas tetap harus disimpan di bank dalam satu masa penyimpanan yang disebut dengan retensi penyimpanan. Secara umum, retensi penyimpanan setelah kredit lunas itu adalah 8 tahun. Karena itu, terhadap pinjaman yang sudah dilunasi, tidak boleh dokumen itu langsung dimusnahkan begitu saja, tetapi dokumen tersebut harus tetap disimpan sampai dengan masa retensinya. Arti penting dokumen kredit. Dokumen kredit mempunyai arti penting pada saat proses pemberian kredit dan
setelah kredit diberikan. Pada saat proses pemberian kredit, dokumen kredit berfungsi sebagai media komunikasi. Dokumen kredit akan digunakan untuk keperluan analisa dan review terhadap pemberian kredit tersebut. Dokumen kredit pada saat proses pemberian kredit ini juga dapat menjadi media komunikasi yang menjelaskan kondisi debitur kepada pemutus kredit. Saat proses pemberian kredit, dokumen kredit juga dapat berfungsi sebagai media kontrol. Dokumen kredit dapat digunakan sebagai alat recheck syarat disposisi, katakanlah pada saat disposisi kredit akan dilaksanakan. Dokumen kredit juga dapat berfungsi sebagai perbandingan antara data PS kondisi di lapangan. Fungsi dokumen kredit setelah kredit diberikan, yang pertama adalah sebagai media pertanggungjawaban, yaitu dokumen kredit akan merekam proses pemberian kredit mulai dari saat pengusulan sampai dengan pengambilan keputusan, bagaimana pencairan dan bagaimana pemantauan terhadap kredit itu dilaksanakan. Untuk media pertanggungjawaban, dokumen kredit dapat digunakan sebagai alat bukti dan barang bukti pada kasus-kasus hukum. Berikutnya, dokumen kredit setelah kredit diberikan dapat berfungsi sebagai media pembelajaran bagi pengusul baru, pemutus baru, dapat menjadikan dokumen kredit sebagai benchmark. Kemudian, dokumen kredit setelah proses kredit diberikan dapat berfungsi sebagai dokumen yang menyelamatkan kredit itu atau menyelesaikan kredit itu sendiri. Dia dapat digunakan misalnya untuk keperluan lelang atau keperluan permasalahan hukum yang terkait dengan pemberian kredit. Atau pada saat kredit itu bermasalah, digunakan dokumen tersebut untuk pengajuan klaim asuransi, misalnya asuransi kredit, asuransi kerugian, atau asuransi jiwa bila mana terjadi risiko terhadap penerima kredit. Dokumen yang digunakan dan dihasilkan pada setiap proses kredit. Pertama, pada saat proses pengumpulan data. Aktivitas yang dilakukan pada saat pengumpulan data meliputi pengecekan awal jenis usaha debitur, ketentuan dan larangan yang terkait dengan jenis usaha debitur. Aktivitas berikutnya adalah pengecekan informasi debitur yang terkait dengan informasi debitur pada SLIK, informasi debitur pada daftar hitam nasional, atau informasi debitur yang kita peroleh dari nomor induk kependudukan pada KTP debitur. Aktivitas berikutnya pada pengumpulan data, kita lakukan wawancara awal terhadap debitur itu sendiri, terhadap pemasok, pelanggan, lingkungan sekitar, asosiasi yang terkait dengan jenis usaha debitur, atau komunitas yang sama dengan usaha debitur. Informasi berikutnya atau aktivitas berikutnya adalah melakukan checklist terhadap ketentuan atau credit comply review. Sumber data yang kita gunakan untuk aktivitas pengumpulan data adalah sumber dari penyerahan data debitur. Kemudian sumber dari hasil pengembangan atau hasil pencarian sendiri data yang kita lakukan. Kemudian juga sumber yang berasal dari data referral dari nasabah, debitur, atau orang yang kita kenal. Berikutnya, kita juga dapat menggunakan data yang bersumber dari komunitas
atau asosiasi yang sama dengan debitur. Dokumen yang kita gunakan pada saat pengumpulan data adalah contohnya permohonan debitur. Kemudian data debitur seperti KTP kalau dia perorangan, akta pendirian, dan akta-akta perubahan kalau debiturnya berbentuk badan usaha. Kemudian dokumen yang kita gunakan adalah legalitas usaha debitur, baik itu SIUP, TDP, NIB, dan sebagainya. Dokumen lain adalah data agunan yang akan diserahkan oleh debitur. Misalnya fotokopi bukti kepemilikan tanah, bangunan, mesin, kendaraan, pabrik, dan sebagainya. Kemudian dokumen lain adalah data dan catatan terhadap aktivitas usaha. Misalnya pengelolaan pelanggan, supplier, proses produksi, jumlah pegawai, persaingan, dan sebagainya. Data lain atau dokumen lain yang kita gunakan adalah dokumen yang berisi data keuangan debitur yang berasal dari laporan keuangan home statement atau laporan keuangan audited, rekening koran simpanan, rekening koran pinjaman debitur, kwitansi penjualan, pembelian, purchase order atau delivery order. Itulah dokumen yang bisa kita gunakan dalam tahap pengumpulan data. Setelah dokumen itu kita gunakan lagi form pre-screening tadi. Nah, aktivitas pengumpulan data menghasilkan dokumen antara lain call memo atau berita acara verifikasi atau formulir kunjungan setempat yang berisi segala sesuatu informasi terkait kegiatan kita melakukan wawancara dan kunjungan setempat kepada debitur. Misalnya kunjungan kepada pelanggan. Berapa lama kita sudah berhubungan dengan pelanggan, berapa banyak transaksi setiap bulan, berapa seringnya debitur melakukan penjualan kepada pelanggan, apa jenis transaksi yang digunakan oleh pelanggan, cash atau kredit, berapa banyak hutang piutang yang ada pada pelanggan tersebut. Itu kita tuangkan dalam call memo, berita acara verifikasi, atau formulir kunjungan setempat. Setelah dokumen dan data awal tadi kita kumpulkan, kita kemudian mengelompokkan debitur dalam pipeline yang akan kita gunakan untuk memberikan gambaran rencana pemberian kredit kepada calon-calon debitur kita. Dokumen lain yang dihasilkan dalam aktivitas pengumpulan data awal adalah print out daftar hitam nasional, print out informasi debitur SLIK yang kita peroleh dari searching di aplikasi yang sudah ditentukan. Kemudian kita membuat tactical account plan terhadap calon debitur yang berisi tentang produk-produk yang akan kita tawarkan, jumlah customer yang akan kita garap, jenis transaksi yang akan kita dapatkan dari pengelolaan debitur tersebut. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dan dihasilkan pada setiap proses kredit untuk tahap verifikasi dan analisa serta mitigasi risiko. Aktivitas yang dilakukan oleh kita dalam tahap ini adalah melakukan pendalaman terhadap informasi data yang kita sudah dapatkan pada proses sebelumnya, yaitu proses pengumpulan data awal. Yaitu kita melakukan wawancara pendalaman ke pihak terkait, pemasok, pelanggan, pesaing, dan pihak-pihak lainnya. Aktivitas berikutnya, kita melakukan cross-check dan investigasi terhadap data yang kita sudah peroleh pada tahap awal tadi. Kita juga melakukan pemetaan risiko beserta usulan mitigasi atas
risiko yang kita dapatkan dari hasil verifikasi dan analisa data yang sudah kita perdalam. Dari situ kita membuat simulasi perhitungan kebutuhan kredit, baik modal kerja, investasi, atau fasilitas lainnya melalui proyeksi cash flow, perputaran modal kerja, atau repayment capacity. Dokumen yang digunakan dalam tahap verifikasi dan analisa serta mitigasi risiko ini adalah semua dokumen yang dihasilkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya. Contohnya adalah permohonan debitur, data debitur, KTP, akta pendirian, legalitas usaha, data agunan, data aktivitas usaha, data keuangan, formulir-formulir, kemudian call memo dan form kunjungan setempat yang dihasilkan pada saat pengumpulan data awal, print out DHN, SLIK, dan seterusnya. Selanjutnya, dokumen yang dihasilkan dari aktivitas verifikasi, analisa, dan mitigasi risiko antara lain adalah kita lakukan lagi print out informasi debitur jika perlu, call memo berita acara hasil verifikasi yang sifatnya pendalaman, cross check, atau investigasi. Kemudian kita dapatkan dokumen laporan keuangan audited dari KAP, penilaian agunan dari appraisal internal atau eksternal sesuai dengan nilai pinjamannya. Kemudian jika ada laporan feasibility study dari konsultan independen rekanan kita terkait proyek usaha debitur. Dan kita juga akan menghasilkan perangkat aplikasi kredit atau PAK yang terdiri dari MPK, IPK atau MRK, formulir informasi nasabah, formulir analisa keuangan, formulir kunjungan setempat, formulir informasi agunan, dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi, dokumen yang kita gunakan berasal dari proses awal pengumpulan data ditambah dengan dokumen yang dihasilkan pada saat verifikasi, analisa, dan mitigasi risiko. Jadi, dokumennya akan bertambah banyak dan bertambah jenisnya. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dan dihasilkan pada setiap proses kredit untuk tahap verifikasi dan analisa serta mitigasi risiko. Aktivitas yang dilakukan oleh kita dalam tahap ini adalah melakukan pendalaman terhadap informasi data yang kita sudah dapatkan pada proses sebelumnya, yaitu proses pengumpulan data awal, yaitu kita melakukan wawancara pendalaman ke pihak terkait, pemasok, pelanggan, pesaing, dan pihak-pihak lainnya. Aktivitas berikutnya, kita melakukan cross-check dan investigasi terhadap data yang kita sudah peroleh pada tahap awal tadi. Kita juga melakukan pemetaan risiko beserta usulan mitigasi atas risiko yang kita dapatkan dari hasil verifikasi dan analisa data yang sudah kita perdalam. Dari situ kita membuat simulasi perhitungan kebutuhan kredit, baik modal kerja, investasi, atau fasilitas lainnya melalui proyeksi cash flow, perputaran modal kerja, atau repayment capacity. Dokumen yang digunakan dalam tahap verifikasi dan analisa serta mitigasi risiko ini adalah semua dokumen yang dihasilkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya. Contohnya adalah permohonan debitur, data debitur, KTP, akta pendirian, legalitas usaha, data agunan, data aktivitas usaha, data keuangan, formulir-formulir, kemudian call memo dan form kunjungan setempat yang dihasilkan pada saat pengumpulan data awal, print out DHN, SLIK, dan seterusnya.
Selanjutnya, dokumen yang dihasilkan dari aktivitas verifikasi, analisa, dan mitigasi risiko antara lain adalah kita lakukan lagi print out informasi debitur jika perlu, call memo berita acara hasil verifikasi yang sifatnya pendalaman, cross check, atau investigasi. Kemudian kita dapatkan dokumen laporan keuangan audited dari KAP, penilaian agunan dari appraisal internal atau eksternal sesuai dengan nilai pinjamannya. Kemudian jika ada laporan feasibility study dari konsultan independen rekanan kita terkait proyek usaha debitur. Dan kita juga akan menghasilkan perangkat aplikasi kredit atau PAK yang terdiri dari MPK, IPK atau MRK, formulir informasi nasabah, formulir analisa keuangan, formulir kunjungan setempat, formulir informasi agunan, dan dokumen-dokumen lainnya. Jadi, dokumen yang kita gunakan berasal dari proses awal pengumpulan data ditambah dengan dokumen yang dihasilkan pada saat verifikasi, analisa, dan mitigasi risiko. Jadi dokumennya akan bertambah banyak dan bertambah jenisnya. Tahap berikutnya adalah persetujuan kredit. Dalam hal ini kita bagi menjadi business banking dan kredit standar atau consumer banking. Pada tahapan ini, dokumen yang digunakan dan dihasilkan dalam proses persetujuan kredit ini kita lihat dari proses persetujuan kredit business banking itu sendiri. Business banking akan melakukan persetujuan kredit melalui suatu komite kredit, di mana komite terdiri dari pengusul dan pemutus. Pengusul berasal dari bisnis dan risk, sama halnya dengan komite kredit. Dokumen yang digunakan dalam proses persetujuan kredit business banking yang menggunakan komite kredit, dokumennya berasal dari proses-proses sebelumnya. Kita tahu tadi ada pengumpulan data, kemudian ada proses analisa, verifikasi, dan mitigasi risiko. Jadi dokumen-dokumen tadi yang digunakan komite kredit untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap permohonan atau usulan kredit. Jadi kita lihat dokumennya semakin banyak, semakin lengkap, dan dokumen inilah yang akan digunakan oleh komite kredit memutus dan mempertimbangkan syarat ketentuan yang dilihat dari isi penjelasan, analisa, usulan, serta mitigasi risiko yang ada pada dokumen-dokumen kredit. Komite kredit akan mengeluarkan dokumen lagi yang terdiri dari nota keputusan komite kredit atau dikenal dengan NK3 dan daftar hadir komite kredit. Jadi untuk melengkapi dokumen proses kredit, dokumen awal, dokumen analisa permohonan, ditambah dengan NK3 serta daftar hadir komite kredit. Untuk persetujuan kredit standar atau konsumer yang lebih sederhana, sama halnya persetujuan dilakukan melalui pengusulan dari unit bisnis dan risk yang diwakili oleh dengan ILO, Electronic Loan Origination, kemudian diputus oleh pemutus kredit. Pemutus kreditnya merupakan pejabat yang diberi kewenangan. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang dihasilkan pada proses sebelumnya, seperti dokumen awal, permohonan debitur, data debitur, dan sebagainya, kemudian perangkat aplikasi kredit,
Tentunya perangkatnya akan disesuaikan dengan jenis kredit standar dan konsumer. Kredit standar misalnya KUR atau kredit usaha rakyat, kredit BWU, BNI Wirausaha. Konsumer bisa kredit GRIA atau kredit Fleksi atau kredit konsumer lainnya. Yang dihasilkan dari proses ini adalah print out electronic loan origination atau print out dari hasil scoring ILO, dan akan juga dihasilkan SKK standar yang akan digunakan untuk proses administrasi kredit berikutnya. Baik, sekarang kita sampai dengan tahap proses administrasi kredit. Dokumen apa yang digunakan dan dokumen apa yang dihasilkan pada tahap proses administrasi kredit ini. Dokumen yang digunakan pastinya berasal dari proses sebelumnya. Proses data awal debitur, pengumpulan data tambahan, verifikasi data, kemudian analisa, dan proses persetujuan. Tadi kita sampai dengan proses persetujuan berupa NK3 dan daftar hadir komite kredit. Analisa, kita ulang lagi, itu adalah berisi PAK, kemudian print out DHN, print out IDEP SLIK, sampai dengan laporan keuangan debitur, berita acara taksasi agunan, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini setelah kredit itu diputus melalui komite kah atau melalui ILO, semuanya harus disampaikan kepada unit administrasi kredit untuk diadministrasikan, untuk di-filing, atau untuk digunakan pada proses administrasi kredit berikutnya, misalnya pengikatan, order notaris, order asuransi, dan sebagainya. Nah, untuk tahap administrasi kredit, dokumen yang dihasilkan antara lain adalah satu, yang terkait dengan fasilitas kredit, yaitu surat keputusan kredit yang sudah ditandatangani oleh bank, oleh debitur, perjanjian pokok yang sudah ditandatangani oleh bank dan debitur. Perjanjian pokok tadi kita kenal, ada perjanjian kredit, ada perjanjian penerbitan garansi bank, ada perjanjian penerbitan LC, tergantung jenis kredit yang kita berikan kepada debitur. Kemudian ada dokumen yang terkait dengan agunan. Agunan tadi harus diikat ke notaris, ke PPAT, maka harus ada order pengikatan, surat perintah proses pengikatan ke notaris atau PPAT. Ada lagi order penutupan asuransi agunan ke asuradur yang ditunjuk atau yang dipilih debitur yang sesuai rekanan BNI. Ada lagi dokumen akta-akta pengikatan, tergantung jenis agunan dan jenis pengikatan masing-masing agunan tersebut. Ada lagi polis asuransi, tergantung jenis asuransinya. Ada polis asuransi kebakaran untuk asuransi kerugian, ada polis asuransi jiwa, ada polis asuransi kredit atau sertifikat penjaminan. Dokumen lain yang dihasilkan dalam proses administrasi kredit adalah dokumen yang terkait dengan pembukuan. Misalnya, perintah pembukaan rekening pinjaman, perintah blokir saldo rekening tabungan untuk kredit konsumtif, atau perintah pembukuan dan maintenance rekening pinjaman. Ada lagi print out pembukaan rekening pinjaman. Ini untuk keperluan audit trail. Ada lagi dokumen lain
yang terkait dengan aktivitas administrasi kredit. Misalnya register PK, register pengikatan, register asuransi, register peminjaman dokumen. Terus kemudian apabila debiturnya melunasi, ada lagi dokumen pengantar roya, bukti pelunasan. Itu adalah dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam proses administrasi kredit. Selanjutnya, administrasi kredit pun akan mengeluarkan bentuk dokumen lainnya, yaitu dokumen yang terkait dengan pelaporan. Setiap bulan akan dikeluarkan laporan pak jatuh tempo, laporan permasalahan dokumen, laporan proses di notaris, laporan penutupan asuransi, register pelunasan, dan laporan bulanan lainnya. Jadi itulah yang dihasilkan oleh proses administrasi kredit. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dan dihasilkan untuk proses atau tahap pemantauan kredit, penagihan atau remedial, dan penyelamatan atau recovery. Dokumen yang digunakan pastinya adalah semua dokumen sampai dengan proses administrasi kredit itu sendiri. Kita ulangi, mulai dari dokumen berisi data awal, pengumpulan data, verifikasi, kemudian SKK, perjanjian pokoknya, terkait agunan, terkait pembukuan-pembukuan, terkait dengan register-register, dan laporan-laporan. Kenapa? Karena hal ini akan terkait dengan aspek hukum. Apakah semua proses kredit kita sudah sesuai dengan ketentuan? Apakah semua dokumen yang terkait proses pemberian kredit sudah didokumentasikan? Sebagai dasar, kita akan menghadapi atau berhadapan dengan kasus-kasus perkreditan, di mana ada beberapa debitur yang melakukan perlawanan. Nah, dokumen yang dihasilkan dalam proses pemantauan, remedial, recovery antara lain adalah printout rekening koran, simpanan, dan pinjaman. Kemudian call memo dan berita acara kunjungan. Setiap aktivitas pemantauan, aktivitas penagihan maupun penyelamatan pastinya tercatat di dalam call memo, berita acara kunjungan, yang akan menjadi salah satu dasar atau dokumen yang memperkuat kita di posisi hukum. Apakah pernah kita melakukan teguran? Apakah pernah melakukan pembicaraan? Apakah pernah mengingatkan debitur? Semua tertuang dalam dokumen seperti call memo dan berita acara kunjungan. Dokumen lainnya yang tidak kalah pentingnya dalam pemantauan, remedial, dan recovery adalah printout informasi debitur yang kita peroleh dari SLIK, printout DHN, dan NIK sebagai bukti bahwa kita memonitor perkembangan kualitas kredit debitur atau perkembangan integritas debitur. Selanjutnya, dalam tahap pemantauan remedial recovery, kadang kita juga mengeluarkan dokumen yang berisi kesepakatan rekonsiliasi dengan debitur-debitur yang bermasalah. Atau kita juga akan melakukan penilaian kembali agunan atau her taksasi agunan apabila debitur tersebut akan kita lelang atau kita jual secara sukarela, agar agunan tersebut mempunyai nilai terkini yang akan kita jadikan dasar untuk melakukan pelelangan agunan. Kemudian dalam pemantauan remedial dan recovery pun
kita akan berhadapan dengan yang namanya dokumen berisi surat teguran atau somasi. Dokumen ini berguna dan menjadi syarat jika kita akan melakukan eksekusi agunan debitur melalui lelang atau pengadilan. Apakah kita pernah memberikan teguran, peringatan kepada debitur tersebut? Kemudian pada saat akan dilakukan lelang agunan terhadap debitur yang bermasalah, maka pengumuman lelang akan menjadi dokumen penting sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam kegiatan lelang agunan. Kemudian setelah lelang dilakukan, pastinya akan ada berita acara lelang yang merupakan dokumen penting yang harus kita simpan dalam dokumen debitur. Apabila debitur ingin menjual secara sukarela agunan yang bermasalah atau pinjaman yang bermasalah, maka kita akan menyimpan fotokopi akta jual beli sebagai dokumen yang akan kita gunakan di kemudian hari. Selanjutnya, dokumen lainnya yang terkait dengan pemantauan remedial recovery adalah watchlist atau rating debitur yang secara bertahap kita perbaharui setiap waktu-waktu tertentu. Atau dalam pemantauan pun kita akan mengumpulkan dokumen berisi informasi media, clippingan atau print out berita-berita secara online yang terkait dengan kondisi usaha, kondisi perekonomian, sektor ekonomi dan sebagainya yang mendukung langkah kita dalam melakukan pemantauan. Selanjutnya, kita akan melihat dokumen apa yang digunakan dan dihasilkan dalam proses pelunasan dan retensi dokumen kredit. Dalam pelunasan dan retensi dokumen kredit, kita bagi pelunasan itu menjadi pelunasan normal, pelunasan dipercepat, atau pelunasan karena eksekusi agunan. Dalam pelunasan normal, kita meminta debitur mengajukan permohonan pelunasan. Kemudian, minta juga bukti setoran pelunasan yang bersumber dari rekening koran atau bukti setor. Ketiga, kita akan lihat juga kalau pelunasan normal tadi karena pelunasan sebelum jatuh tempo atau PSJT. Karena itu kita print out dari icon berapa banyak, berapa besar jumlah rupiah pelunasan yang harus disetor oleh debitur, meliputi sisa hutang pokok, bunga berjalan, penalti jika ada, dan biaya-biaya lain jika ada. Kemudian, untuk pelunasan normal ini, dokumen lain yang kita perlukan adalah rekening koran pinjaman atau simpanan sebelum dan sesudah pelunasan pinjaman. Kemudian, untuk mengeluarkan atau melepas agunan, kita memerlukan memo dan persetujuan pelepasan agunan dari pengelola debitur diputus oleh pejabat yang berwenang. Kemudian untuk pelunasan normal tadi, kita juga minta serah terima dokumen agunan dari dan ke debitur. Serah terima bisa berbentuk surat serah terima atau tanda tangan register serah terima agunan. Serah terima agunan dalam bentuk surat, dalam bentuk lembaran,
harus kita simpan di dalam file debitur. Terus kemudian pelunasan lain adalah pelunasan karena eksekusi agunan atau lelang. Pelunasan seperti ini pastinya kita akan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti call memo, berita acara kunjungan yang berasal dari unit yang mengelola debitur NPL. Kemudian kita minta lagi print out informasi debitur juga berasal dari pengelola debitur tersebut, baik NPL maupun non-NPL. Berita acara rekonsiliasi, hertaksasi agunan, surat teguran, dan somasi, pengumuman lelang jika dia diumumkan lelang, berita acara lelang, dan kita simpan semua dokumen. Itu adalah dokumen yang kita hasilkan pada saat pelunasan dokumen, baik pelunasan normal maupun pelunasan karena eksekusi agunan atau lelang. Setelah lunas, dokumen-dokumen tadi tidak boleh dibuang, tidak boleh dimusnahkan, karena dokumen tersebut mempunyai masa retensi, yaitu dokumen tetap dipertahankan, disimpan di bank sampai dengan masa retensi tertentu setelah kredit tersebut lunas. Demi kepentingan hukum di kemudian hari, berkas-berkas dokumen harus tetap disimpan selama minimal 8 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses administrasi kredit secara keseluruhan, yaitu meliputi serah terima dokumen kredit, baik itu dokumen debitur, dokumen proses kredit yang isinya adalah perangkat aplikasi kredit, dokumen legalitas, dokumen agunan, dokumen lain jika ada, kemudian aktivitas proses administrasi kredit, penyiapan dokumen perjanjian kredit, pengikatan agunan dan asuransi agunan, tadi kita sudah bahas, kemudian pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan dan asuransi agunan. Kemudian selanjutnya adalah pencairan pinjaman dan dokumentasi dokumen kredit. Dan yang terakhir adalah penyimpanan, pengamanan, dan pengelolaan dokumen. Hal ini bukan semata menjadi tanggung jawab dari unit administrasi kredit, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola debitur, unit administrasi kredit, maupun manajemen di dalam unit tersebut. Karena kelengkapan dokumen yang ada dalam setiap proses kredit ini itu melibatkan pengelola debitur, administrasi kredit, debitur, dan unsur pimpinan yang ada pada unit tersebut.